technical sekarang ya, technical terakhirnya ya. Kita lihat ke technical. Oke, dead cat bounce ya, dead cat bounce itu ya. Jadi kenapa kok dia disebut dead cat bounce? Apa bedanya dengan bull trap ya? Jadi yang membedakan adalah penurunannya guys ya. Jadi yang dinamakan dead cat bounce itu kenapa kok kucing ya? Ya terserah yang namain sebenarnya ya. Jadi seolah-olah ya kucing yang mati pun kalau misalkan turun dari ketinggian yang sangat curam ya kan. Mana sih ini? Malah ini. Oke ya. Jadi walaupun kucing yang sudah meninggoy ya, kalau misalkan dia dijatuhkan dari kedalaman ketinggian yang tinggi ya, ketinggian yang apa? Ketinggian yang tinggi, ketinggian yang sangat tinggi ya, itu dia bisa mantul gitu loh. Paham nggak maksudnya ya? Ya jadi syaratnya ya bull trap sama ya dead cat bounce itu penurunannya harus tajam dulu guys. Ya penurunannya kan sekarang tajam ya, tuh tajam ya. Setajam-tajamnya penurunan itu pasti dia mantul ya. Jadi kita bayangkan ya, kita melempar suatu benda ya kan, suatu benda dan bendanya tuh ibaratnya padat gitulah. Tapi dari ketinggian ya, misalkan dari gunung atau apa gitu ya. Terus bendanya tuh kuat, nggak pecah ya. Pasti pada saat dipantulkan ke bawah, dipantulkan, dijatuhkan ke bawah itu pasti ada slight price recovery ya di sini ya. Ada kebangkitan yang naik ya. Itu yang dinamakan dead cat bounce ya maksudnya ya. Gitu. Untuk yang memberi nama ini ya terserah dia gitu ya. Itu. Jadi yang membedakan itu adalah itu ya. Jadi perumpamaannya tuh gimana? Sangat mudah dimengerti nggak? Atau susah guys ya? Jadi syaratnya adalah penurunannya itu tajam ya. Setajam ini ya pasti ada pemantulan guys ya. Mantulan terus turun lagi gitu. Nah yang kita antisipasi adalah ini guys. Untuk melakukan exit ya. Melakukan exit atau melakukan apapun terserah kalian ya di situ ya. Ya seperti itu guys. Oke, nextnya gimana potensinya? Oke, ini Bitcoin holding ya. Oke, ini dari chartnya dari Bang Wims ya. Kalian kalau misalkan mau charting boleh guys ya. Kalau misalkan mau charting koin apa gitu boleh ya nanti ya. Ini charting ini bisa potensinya ke berapa gitu ya. Kemudian kita take profit terakhir tuh di mana gitu ya. Oke, kita bisa melihat di sini ya. Dari Bang Wims ya, chartnya ya. Chartnya kita sudah melakukan break ini ya, break di harga 100.000 ya. 100.000 itu adalah harga psikologis guys ya. Makanya pada saat break ke 90, break dari 100.000 itu sudah sangat bahaya sekali ya di 100.000 itu. Itu. Dan di sini menurutnya Bang Wims ya di sini ya, harga dari 80 sampai 75.000 ini adalah last demand zone ya. Kenapa kok last demand zone ya? Karena harga ini adalah yang men-trigger ya Bitcoin harganya menjadi all time high ya. Gitu. Jadi pada saat harga ke bawah sini ya, dari sini ya, dari atas sini. Kelihatan nggak ini kursorku? Dari atas sini ke bawah sini itu dibeli agresif oleh orang-orang ya kan. Sehingga harga Bitcoin itu naik kenceng sampai all time high. Makanya ini dibilang namanya apa guys? Dibilang namanya adalah demand zone ya kayak gitu. Jadi sekarang itu ya di area 80 ribuan, 77, 75 ya. Di April 2025 ini adalah support terkuat di sini ya. Itu support terkuat ya. Makanya pada saat ke 80 kemarin mantul ya. Nanti ke 77, 75 ya bisa jadi mantul juga. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia udah break ke bawah ya udah bisa ke 60 guys ya, 60 ke 55 itu agak susah ya, walaupun masih ada potensi ke sana ya. Oke, kemudian crypto total market cap ini juga kayak gitu guys ya, sama ya. Crypto total market cap sudah mulai menjebol ya, menjebol dari garis ini ya, SNR ini adalah garis yang nggak boleh ditembus ya seharusnya ya, kalau misalkan mau tetap bullish ke atas ini ya. Crypto total market cap itu semua ya, Bitcoin market capnya berapa, Ethereum di total market capnya berapa, itu digabung semua, dijadiin satu ya. Itu sekarang kita market capnya itu 2,91 triliun guys ya. Ini sudah menjebol SNR yang ada di sini. Oke. Sehingga kita ya ada kemungkinan untuk mantul ini ya. Mantul. Nah, mantulnya ini apa? Mantulnya ini sesuai dengan dead cat bounce tadi ya kan. Nah, mantul sedikit
ya. Kemudian proyeksinya ke bawah sini guys ya, bisa ke bawah sini. Oke, ya ke area sini ya, bahkan bisa lebih bawah lagi seharusnya ya, apalagi kalau bear market ya, apalagi kalau bear market ini kan April ya, ini kan April 2025 masih di sini ya, kemungkinan masih bisa di bawah dari 245T ini guys ya, kalau misalkan bener-bener bear market itu kering banget ya likuiditas. Oke, kemudian hampir berakhir ya. Oke, kemudian MVRV ini sudah tak jelaskan ya kemarin ya. Oke, sekarang kalau misalkan dia mendekati ya ini 79 ya. 79 itu berarti ya sudah murah ya, sudah murah di situ. Kemudian ini potensial price drawdown, ini mungkin nanti kita update 1 minggu lagi aja guys ya. Ini masih sama soalnya harganya ya. Dari yang aku live terakhir kemarin kan. Hari apa aku live guys? Sendirian ya. Waktu itu Jumat ya. Oke, di sini adalah true market mean di sini ya. Di harga 82 itu sudah murah, 79 ya di sini ya. Nah, 79K itu juga udah murah ya kan. Di bawahnya lebih murah lagi guys ya, di area sini ya, di area 60.000 ya. Apakah mungkin 60.000? Mungkin ya, mungkin maybe itu bottomnya 60.000 menurutku ya, karena di bawah sedikit dari all time high 2021 ya. All time high 2021 di harga berapa? All time high nya di angka 69.000 ya. Itu di bawah sedikit lagi 60.000 masih make sense lah untuk penurunan Bitcoin, ya penurunan Bitcoin di siklus kali ini ya, gitu. Oke, ya apakah benar itu ya untuk last demand zone ya? Benar ya ternyata ya di sini ya. Kita bisa melihat di sini ya. Kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi ya, di sini ada juga ya di sini. Nah ini di sini ada suatu akumulasi kemudian naik kencang ya kan. Di sini juga sama guys ya. Di sini last demand zone memang di sini ya. Di sini ya di area 76.000 ya kan. Sama dengan dip di periode 10 April 2025 ya. Harganya sama di saat di situ ya. Oke. Jadi ini adalah modelnya pertahanan terakhir guys di sini ya. Pertahanan terakhir di sini ya berdasarkan daily ya kan. Pertahanan terakhir kedua di mana ya, di yang bawahnya lagi mana ya, di all time high-nya itu ya. Oke. Kemudian di sini ada yang data menarik guys ya. Data menariknya apa ya? Di sini aku menemukan ya, kalau misalkan harga Bitcoin ya, harga Bitcoin itu nggak bisa lebih dalam daripada harga halvingnya guys ya, harga halvingnya yang terdahulu. Oke, apa maksudnya? Oke, kita lihat ya, Bitcoin halving ketiga ya di sini ya. Penurunannya sampai harga berapa dok gitu ya, misalkan kan. Ini ada teori lagi ya, ada teori lagi ya. Pertama kita halving ya Bitcoin ya, halving ketiga itu tahun 2019 guys ya. Kita lihat di sini tahun 2019 itu harganya berapa ya. Kita lihat tahun 2019 itu harganya berapa di sini. Oke, anggaplah 7.000 ya kan. 7.000 kemudian kita kasih horizontal line guys ya. Horizontal line seperti ini. Nah, ya yang warna biru ya. Oke. Ini adalah halvingnya ya. Kemudian pada saat dia tahun 2021 ya kan, 2021 kan bull run ya kan. Kemudian kan bear market di sini. Nah, bear marketnya itu nggak bakalan bisa menyentuh ini guys ya. Nggak bakalan bisa menyentuh dari harga ini ya. Bear market halvingnya ya kan. Jadi nggak mungkin di harganya mendekati sini. Sama seperti yang di sini juga nggak bisa guys ya. Ini halvingnya di mana? Di sini ya kan. Halvingnya di 20. Halvingnya yang keempat. Ini guys, keliru, sorry. Halving keempat itu di mana? Halving keempat itu di harga 65.000 guys ya. 65.000. Oke, kita kasih garis ya di sini ya. Nah, ya. Garis biru ini ada garis biru apa guys? Nah, ini garisnya 65.000 guys ya untuk Bitcoin halving yang keempat, siklus keempat ya. Kalau misalkan kita memakai teori ini berarti harga Bitcoin nggak bakalan bisa
lebih turun daripada 65.000 kayak gitu ya, kalau misalkan berdasarkan teori ini guys ya, itu karena siklus sebelum-sebelumnya itu juga sama ya, nggak bakalan bisa menyentuh Bitcoin halving yang sebelumnya kayak gitu. Jadi berbagai pertimbangan ya, antara 75-an ya, 75 sampai 60 itu menurutku sudah bottom di situ ya untuk Bitcoin siklus kali ini ya gitu. Jadi terserah kalian loh naik guys ya. Terserah kalian mau melakukan cicil Bitcoin di berapa ya. Tapi jangan nunggu sampai ke 50 ya guys ya. Mungkin 55 kalau misalkan dikasih beruntung ya dapat gitu ya. Cuman kita udah mulai akumulasi guys ya, terserah kalian ya. Antara 75 sampai 65 boleh ya, di situ kita cicil terus sampai kembali bull market lagi. Oke ya. Gimana? Di sini ada yang mau tanya nggak guys ya, untuk chartingnya gimana guys ya, sebelum kesimpulan ya, sebelum kesimpulan di sini. Oke, ada yang tanya nggak? Silakan untuk chartingnya ya. Bukannya itu yang viral NFT, betul ya dok? Apakah bisa BTC anjlok ke 30.000? Nggak bisa ya, sangat susah, nggak mungkin menurutku, hampir nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin ya? BlackRock mati guys ya. BlackRock aja beli ETF itu di berapa ya? Rata-rata dari ETF yang di rata-ratanya dari BlackRock itu 74.000 guys. 74.000 ya, hampir mirip seperti Sailor ya, sekitar 70-an ya gitu. Jadi untuk 30.000 kemungkinan sangat susah ya, sangat susah di situ, bahkan hampir impossible ke situ ya. Jangan nyari ke situ, nanti ketinggalan lagi guys, ketinggalan kereta lagi ya. Deket-deket 60.000 itu udah bagus ya, 70.000, kemudian 65, 60 ya. Bahkan kalau misalkan diberi 55 itu menurutku paling bottom ya di situ ya. Oke. Jadi dead cat bonds-nya belum tak jelasin ya tadi ya, dead cat bonds-nya. Ya dead cat bonds-nya ya ini guys ya. Pertama kita harus menembus ini dulu ya, menembus 9293 ini guys ya. Ya, kenapa? Karena di sini banyak banget ya tahanannya ya. Di sini juga ya, sama mirip di sini tahanannya juga sama juga ya ini ya. Ya, ini area ini juga ya, SNR juga di sini ya. Pada saat ini tembus ya, akhirnya langsung bear market ya. Pada saat 93 ini tembus ya, akhirnya bear market guys. Jadi yang pertama adalah PR-nya harus menembus 93 dulu. Terus yang kedua menembus 100. Ini ya. 98 sampai 100 ini seharusnya. Ya, nah di sini. Nah, di sini banyak wick guys ya. Ya di sini ya. Jadi kita antara dia itu ke sini terus turun ya kan. Atau ke sini ya, turun lagi. Atau bisa lagi di 107 guys. 107 itu yang paling bullish ya. Kenapa kok 107 ya? Karena 107 yang menyebabkan Bitcoin itu crash waktu itu, nggak sempet ya, nggak bisa menyentuh 107 ini, akhirnya crash ya. Ini adalah high ya. Ini kan low ya kan. Kemudian ini adalah lower high. Lower high yang paling tinggi adalah di 107 ya. Jadi 107 adalah yang paling terakhir ya. Kalau misalkan kita masih mau kurang ajar nih, enggak ya, kurang naik nih harganya nih ya, ini di 107 ini ya. Ya kalau misalkan nggak bisa turun, gini guys, bentar ya. Jadi nah ini bisa turun ke sini ya, kemudian bisa naik turun lagi ya. Nah gitu. Cuman aku nggak muluk-muluk sih, kalau 107 itu menurutku terlalu tinggi guys ya, terlalu tinggi ya, terlalu tinggi 107 itu. Mungkin ya di 100 itu udah bagus ya, 102 ya kan. Kenapa? Karena kemungkinan ya siklus yang sebelumnya itu untuk Bitcoinnya ya, dead cat bonds-nya itu di MA50 ya, di MA50 persis ya. Kita aktifkan di sini MA50-nya ya. Nah ini MA50 adalah garis putih guys ya. Kalian bisa lihat di sini ya, itu sampai acak-acakan gini guys ya.
weekly guys. Terlalu banyak tulisan ya, terlalu banyak tulisan. Kita ganti aja po. Nih ya, kita ganti yang agak bersihan. Ganti agak bersihan tapi salah ternyata. Oke, ini aja ya. Karena untuk teori bottomnya tuh sebenarnya banyak ya teorinya ya. Oke, kita bisa melihat di sini ya, garis warna putih ya. Kalian bisa tak kasih tunjuk ya, tak kasih tunjuk. Nah, itu ya. Tak kasih tunjuk di situ ya kan guys. Nah, itu. MA weekly 50-nya di berapa sekarang? Sekarang ya, untuk sekarang karena kan pindah-pindah terus ya posisinya. Sekarang ada di 102.663 ya. 102.663. Ya seharusnya kalau misalkan ada dead cat bounce ya kemungkinan terbesar ya mantulnya tuh ya sampai situ aja ya, sampai ke 102 kemudian turun lagi ya kan. Jadi pada saat dia ngapain sih? Ya misalkan ke sini naik kemudian turun gitu ya. Nggak sejauh itu juga sih. Ya paham ya di situ ya maksudnya ya. Itu. Di sini juga ada gambaran kok ya. Nah ini. Di naik dikit ya ke bawah kemudian turun gitu ya, mungkin sampai ke ya 65 lah ya gitu.